2 minggu setelah dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama, Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, tidak lama kemudian, memori banding itu dicabut atas permintaan dari Ahok sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan. Tangis istri Basuki Cahayapurnama, Veronica Tan, pecah ketika membacakan surat pencabutan memori banding yang ditulis langsung oleh Ahok. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini. Apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam surat yang ditulis di balik jeruji itu, Ahok menyatakan berterima kasih kepada simpatisannya atas dukungan selama ini. Namun, Ahok berpesan untuk menyudahi segala aksi karena ingin menjalani masa-masa sunyi di balik jeruji besi. Ahok mengaku ikhlas menjalani hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. Tidak ingin ada pergolakan di antara masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa Ahok menarik memori banding yang sempat diajukan kuasa hukumnya Senin sore 22 Mei kemarin. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa. Apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Sebelumnya, kuasa hukum Ahok Rola Sitinjak masih mempermasalahkan sejumlah hal dalam proses peradilan. Ahok dan tim kuasa hukum merasa lelah menjalani sidang yang mengesampingkan saksi, alat bukti, serta saksi ahli yang diajukan pihak Ahok. Saksi, alat bukti, ahli yang diambil oleh majelis dari fakta-fakta persidangan adalah hal-hal yang mendukung terhadap putusannya. Jadi menurut kita itu sangat tidak fair sekali. Lalu, apakah proses hukum Ahok sudah selesai dan inkrah? Proses hukum Ahok masih terus berjalan selama jaksa belum mencabut memori banding yang diajukannya. Menanggapi pencabutan banding Ahok, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan secara yuridis langkah ini membuktikan bahwa Ahok mengaku bersalah dan menerima tuduhan yang disangkakan hakim terhadapnya. Tentunya jaksa yang selama juga banding akan melakukan pengkajian tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kita akan kaji. Jika ditarik ke belakang, langkah pencabutan banding ini tentu berbanding terbalik dengan sikap Ahok 2 minggu lalu ketika ia menyatakan akan mengajukan banding atas vonis yang diterimanya. Sikap setelah bermusyawarah dengan tim penasihat hukum saudara? Sudah yang mulia. Ya. Kami akan melakukan banding nanti. Melakukan banding? Ya. Untuk jaksa. Ahok sudah secara resmi mencabut memori banding yang telah diajukannya. Publik pun dibuat bertanya-tanya. Apakah langkah ini sebagai bentuk pengakuan Ahok terhadap dakwaan yang dituduhkan terhadapnya sekaligus menghindari peluang penambahan hukuman? Atau justru bentuk keputusasaan terhadap sistem peradilan yang berjalan? Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, keputusan pencabutan permohonan banding terhadap vonis Ahok ini menimbulkan banyak tanda tanya. Ada apa di balik keputusan mendadak tersebut? Apakah artinya kemudian Ahok mengakui vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada dirinya atau ada alasan lain di balik keputusan ini? Kami akan mengulasnya malam ini dengan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Iwayan Sudirta. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Ali Lubis, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air atau AKTA. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ali Lubis ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Kami akan mulai langsung saja ke Pak Wayan Sudirta. Tentu saja kita sudah dengar penjelasan ya dalam konferensi pers yang tadi. Cuman pertanyaan yang paling sedikit mengganggu publik yang di tengah tuntutan pembebasan terhadap Basuki Cahayapurnama, mendesak Pengadilan Tinggi segera memproses bandingnya. Dan kemarin tim kuasa hukum terlihat sekali semangat ya di pagi hari atau siang hari itu ya. Pak Wayannya datang membawa memori banding, tapi kemudian sore ini tiba-tiba mencabut. Ada apa Pak di balik ini Pak?
Ya, Kenapa mendadak sekali tiba-tiba? Ya, sebelum itu saya ingin mengingatkan kita semua, ini kan sebuah bangsa yang sangat besar ya. Berhati-hatilah kalau bermain di lingkungan pengadilan dalam pengertian mau intervensi dan menekan. Sebab sejarah telah membuktikan seburuk-buruknya keadaan ekonomi dan politik sebuah bangsa, bangsa ini tetap punya harapan kalau hukum dan peradilannya Tetap masih tegak. Tapi kalau hukum dan peradilan nggak tegak, ya persilahkan aja membaca sejarah kembali. Bangsa itu masih mampu nggak menyongsong masa depannya. Maksudnya apa Pak? Ini bisa dijelaskan dengan Artinya relevansi semua Ahok mencabut orang banding? harus mampu meyakinkan kalau bermain jangan di ranah pengadilan untuk tekan menekan dan intervensi. Kalau mau main politik silahkan. Berkompetisi di bidang ekonomi silahkan. Tapi jangan sentuh pengadilan karena itu satu-satu harapan terakhir untuk mendegakkan eksistensi sebuah bangsa. Pesan Pak Wayan ini tujukan kepada siapa? Siapapun tidak boleh intervensi. Karena kami merasakan bahwa sejak awal sebenarnya tidak ditemukan bukti-bukti menjadikan Pak Basuki ini tersangka. Tidak ditemukan sama sekali. Ada sering saya ulangi, ada 14 jaksa yang memeriksa itu, 10 mengatakan tidak ada tindak pidana. Oke. Ada 9 ahli pidana, 6 menyatakan tidak. Lalu polisi terbelah. Tapi karena ada demo-demo yang luar biasa sampai 7 juta begitu, tiba-tiba tanpa seperindik orang menjadi tersangka. Ajaib kan, luar biasa kan. Menjadikan orang tersangka itu kan harus ada penyidikan dulu. Dengan penyidikanlah ditemukan bukti-bukti. Oke. Konkretnya bukti permulaan. Dari bukti permulaan perkara menjadi terang. Terang itu siapa? Untuk menemukan tersangka. Kalau ini terbalik, tersangka lebih dulu, seperindik tidak ada. Lalu caranya mencari barang bukti gimana? Bukti permulaan yang diwajibkan oleh pasal 1 butir 14 itu caranya gimana mencukupkan? Dan ini berlanjut sampai P21, kemudian pengadilan, bahkan menjelang putusan masih ada demo lagi ke pengadilan Jakarta Utara. Demo kan dua pihak Pak? Bukan, ke Jakarta Utara nggak menjelang putusan. Nah kalau udah begitu, kita berkaca lagi, kenapa orang Amerika tidak mau membiarkan jurinya itu bergaul sejak ditetapkan jadi juri dengan masyarakat. Nggak boleh baca koran. Ditaruh di satu tempat, diisolasi. Supaya tidak terpengaruh. Nah yang terjadi di kita bukan malah bagaimana menjaga mereka nggak terpengaruh, tapi mendatangi dengan cara demo. Saya tidak tahu kalau pola ini akan dilakukan terus-menerus, wajah keadilan kita, masa depan bangsa kita itu ya kayak apa. Itu aja pertanyaan saya. Silakan saja. Sudah banyak contoh bagaimana negara ini pecah. Baik. Pak, tapi sebenarnya tentang hal ini kan sudah diketahui sebelum vonis itu jatuhkan. Pak Wayan pernah hadir di sini juga menceritakan berbagai kejanggalan-kejanggalan itu kan. Misalnya ada tuntutan harusnya ini bebas, begitu kan. Pak Wayan sempat mengatakan. Kalau belakangan lebih seru lagi. Ketika sudah vonis itu dijatuhkan, saat itu kalau memang pemikirannya seperti sekarang ini, katakanlah ada intervensi dalam hukum ini, maka kenapa tidak saat itu kemudian diterima saja? Saat vonis itu selesai, kenapa waktu itu kemudian mengajukan banding, tetapi di saat banding ini mau diajukan oleh tim kuasa hukum? Ini pertanyaan yang bagus. Apa yang kemudian membuat berubah, Pak? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau Pak Basuki kalau untuk kepentingannya sendiri terganggu, dia akan mengalah. Dijadikan tersangka, nggak apa-apa, silahkan. Dikalahkan di gubernur, nggak apa-apa. Tapi kalau rakyatnya, bangsanya terganggu, dia marah. Kalau rakyat misalnya pelayanannya nggak bagus, marah dia. Korupsi oleh bawahannya, marah dia. Nah, ketika dia menyatakan banding, hasil rundingan banding saja dulu tetapkan, karena kok bisa ada penahanan tanpa memperhatikan pasal 20 ayat 3. Padahal 20 ayat 3 ini berasal dari HIR. Putusan segera masuk, itu yang kita lawan. Saya kebetulan ikut memberi masukan. Loh kok sekarang bisa menahan walaupun pasal 197 dilihat dengan berdiri sendiri itu mungkin, tapi kalau dikaitkan pasal 20 ayat 3 tidak. Orang nggak boleh berdebat itu karena saya ikut membahas. Nggak boleh berdebat.
Karena 20 ayat 3 adalah membentengi agar tidak ada putusan segera masuk. Nah, sekali lagi Pak Basuki waktu itu menyatakan banding. Kalau suasana dan situasi kepentingan bangsa ini kondusif dengan dia banding, nggak mungkin dicabut. Mencabut ini dengan Jadi ada perkembangan kepahitan luar biasa. Jadi terakhir sebelum pencabutannya ada perkembangan luar biasa tekanan terhadap. Ya semua orang tahu itu. Saya tidak tahu Pak, siapa yang menekan Basuki Semua orang Cahayapurnama? tahu, semua orang tahu. Siapa? Cuman orang nggak berani bicara. Begitulah situasi ini sekarang. Kalau saya sebagai salah satu wakil Saya publik- balik. Andai kata Pak Basuki bebas, ribut nggak? Nah, kita tanyakan kepada Mas Ali. Kalau misalnya katakan, Tapi harus jujur dijawab. Ya, ya. Antara hati dan pikirannya harus satu gitu. bagaimana? Ini sekarang ini ada banding, tapi karena sudah ada pertanyaan dari Pak Wayan. Kalau misalnya banding kemudian Pak Basuki dinyatakan bebas, ribut tidak? Gini, kami ini dari Akta kan salah satu kuasa hukum pelapor, yaitu Habib Novel. Jadi saya sebelum masuk ke pertanyaan beliau ini, saya ingin menjelaskan proses dari awal tadi. Kata beliau kan Pak Basuki ini dijadikan tersangka, tidak ada dasar segala macam. Justru kami melihat perkara ini adalah perkara yang terang jelas. Kenapa? Dari awal pihak penyidik khususnya Barreskrim Polri dalam menetapkan Pak Ahok jadi tersangka itu dengan hasil gelar perkara. Artinya apa? Penyidikan itu tidak main-main. Oke. Apa iya sekelas Barreskrim Polri menetapkan seorang tersangka berdasar tekanan massa? Tidak ada sejarah dasar hukumnya di Republik ini penyidik Polri menetapkan tersangka seseorang berdasarkan tekanan massa. Itu penyidik independen. peraturan Ntar dulu, Kapolri ntar dulu. dirubah. Enggak, Tunggu ntar dulu. dulu Pak. Oke. Ntar dulu dong. Kita Tadi dengarkan Bapak dulu. bicara Bapak panjang akan lebar kita klarifikasi. dengar. Gantian Karena itu dong. keliru. Bukan, Baik, dengar Pak. dulu. Kita dengar Dengar Pak Ali dulu dulu. sebentar. Boleh. Kok jadi Bapak yang seolah jadi moderator Jangan di sini? marah. Oke, Jangan ya. marah. Oke, Jangan Pak Ali, marah. lanjut. Jangan potong pembicaraan saya. Jangan marah. Pak Wayan kita Jangan tahan. marah. Loh, kan Tidak ada saya yang marah, mau tidak. ngomong. Ini Tidak ada yang Bapak marah. diskusi. Oke, oke. Jangan Kembali, marah-marah. Kita Tadi kembali Bapak substansi, Pak. ngomong saya diam. Baik, Pak Ali. Nggak Harusnya apa-apa, selesai jangan dulu dong. marah. Nggak marah, Pak. Di Indonesia ini nggak bagus marah-marah. Oke. Ini bisa Kalau- dilihat kalau dari kita- sini Kita gitu loh. bukan marah-marah. Kalau kita akan kembali substansi, Jangan kita bawa break marah-marah dulu di nih. sini. Kita Ngomong dengar yang dulu, Pak Ali. baik. Tadi kan saya ngomong Bapak bantah. Ngomong yang baik, Oke. jangan Tadi marah-marah. Salahnya di mana? Saya Kan juga jelas bisa dulu. marah. Itu monggo nanti urusan Bapak. Tapi saya jelaskan Ali, di sini. tidak baik. Oke. Nah. Ini supaya tidak flashback ke belakang lagi, ke depannya nih. Kalau misalnya ada banding dan putusannya itu kemudian secara hukum mungkin saja, saya tidak tahu, ini kemudian akhirnya membebaskan Basuki Cahayapurnama, apakah bisa menerima itu bahwa itu sebuah keputusan hukum atau akan ada Nah, itu tekanan dia massa? makanya saya jelaskan dulu. Jadi gini, dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan dan sampai vonis, itu semua clear kok. Itu lembaga negara yang memutuskan semua. Barreskrim selaku penyidik memutuskan saudara Ahok tersangka. Dilimpahkan ke JPU. JPU dengan Tanpa waktu seprindik. singkat, tanpa waktu singkat, Tanpa dengan waktu seprindik, singkat, kan? Oke Pak Wayan, ya ditahan kan? dulu Pak Wayan. Mendakwa Ahok di pengadilan. Artinya kalau JPU ragu dari awal, harusnya surat dakwaannya jangan buru-buru. Ini kan buru-buru loh. Selang beberapa hari masuk ke pengadilan. Ya karena tekanan massa. Bapak jangan bilang begitu dong. Berarti Bapak menganggap lembaga kejaksaan yang kredibel, independen, itu bekerja berdasarkan tekanan massa. Dari mana Bapak bisa bilang begitu? Ya karena Itu massanya lembaga menekan. negara, Bos. Massanya menekan. Itu di tingkat kejaksaan, lalu di tingkat pengadilan. Nah, ini saya bingung nih, Pak Wayan ini bilang intervensi. Bayangkan, Bang. Pengadilan, majelis hakim itu mempunyai wewenang, kemerdekaan, dan melihat nilai-nilai keadilan dalam masyarakat ketika melakukan Oke, intinya proses peradilan jalan begitu ya. Iya, dari awal sampai akhir putusan, ini kan proses pengadilan berjalan. Oke. Fakta, bukti, saksi semua diperlihatkan. Jelas. Memberi tekanan ke hakim tidak? Ya, saya bertanya tadi, intervensi yang nekan hakim itu siapa? Boleh mau saya tanya jawab? justru. Oke, kalau gitu jawab Pak Ya, Wayan. silakan. Kalau kita buta dan tuli berarti mengatakan nggak ada tekanan. Orang teriak-teriak kok sampai 7 juta, gimana itu? Itu satu. Kedua, polisi dikatakan 7 juta ini tidak yang di mana diintervensi. Pak? Yang Yang mana Loh, ini? di Jelaskan media. yang saat pengadilan atau Bukan. sebelum pengadilan? Ketika Ahok harus dijadikan tersangka. Oh, oke. Nah sekarang ada sebuah peraturan di lingkungan Polri yang menyatakan siapapun yang menjadi tersangka atau dilaporkan, jika dia menjadi paslon itu berhenti perkaranya. Dengan kasus-kasus Ahok dirubah.
gara-gara kasus Ahok berubah. Kenapa? Itu menyalahkan Polri-nya, penyidiknya, atau Polri ketakutan karena tekanan. mungkin kita bisa buka-bukaan ini karena akan berputar Buka di situ saja. aja. Pak, siapa yang mengintervensi itu siapa, Pak? Lah iya, Termasuk ini ketika Bapak putusan banding harus dicabut jelas itu siapa? dong. Tunggu dulu. Iya. Sekarang saya mau tanya, Oke. pernah enggak peraturan Kapolri dirubah kecuali karena dalam kasus ini karena ada demo-demo? Tentu saja tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Justru Pak Polri membuat biar tidak ada unsur politik di dalam pilkada. Jangan Apakah sampai orang masa- sesukanya melaporkan. Nah, mau ngomong kan? Iya, iya. Ayo, Dia yang silakan, melarang. Oke. Supaya tidak unsur politik masuk, setiap saat orang setiap jadi paslon dilaporkan, dibikin peraturan itu. Dengan kasus Pak Ahok malah itu dicabut, jadilah dia tersangka. Gimana bilang nggak terintervensi? Yang intervensi masa silakan, berarti? ini, hah? Yang intervensi masa, Masa, bukan penguasa. masa menekan penguasa. Gimana ceritanya? Masa menekan penguasa. Iya. Tapi saat pencabutan banding kan tidak ada demo, Pak. Pencabutan banding. Iya. Nah, saya mau tanya, Ahok ini kalau ditanya, pertama selalu dia percaya pada apa yang terjadi ini tak mungkin tanpa kehendak Tuhan. Kedua, dirinya hidup untuk masyarakat, mengabdi untuk masyarakat khususnya Jakarta. Oke. Ketiga, bangsa dan negara keselamatannya lebih utama. Kalau besok Ahok bebas, ribut nggak? Itu tadi yang belum dijawab, Pak. Tadi. Belum dijawab. Belum Karena dijawab. banyak pernyataan-pernyataan seperti itu. Buka saja lah. Dari mana, Pak? Buka. Nggak, tapi soal Buktikan pencabutan dong. banding terhadap pencabutan banding oleh Ahok ini Dia ada mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. ada perintah dari penguasa tidak? Wah, itu tidak bisa dijelaskan di sini. Saya Oke. harus tanya dulu. Oke. Tapi yang jelas itu dengan berat sekali dilakukan. Oke, tidak bisa Tapi demi mengatakan. kepentingan bangsa. Tidak bisa Ahok itu mengatakan- bisa mengalah kalau untuk demi kepentingan bangsa. Oke. Tidak bisa mengatakan Tidak iya, kalah tapi pun dia tidak, mau tidak bisa mengalah. mengatakan tidak berarti, Pak ya. Untuk yang tadi Gimana? ya. Bahwa apakah memang ada permintaan dari pihak yang berkuasa? Saya belum tanya. Belum. Kalau itu Baik, belum nanti tanya. kita akan ulas lebih lanjut lagi. Tapi yang Apakah akan penting rusuh? pencabutan itu karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Justru gini. Kita tahan dulu Bang Ali, setelah Iya. jeda kami akan kembali dengan jawaban dari Ali Lubis dari Akta. Setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, kita minta pendapat dari Mas Ali sekarang ya, Mas Ali Lubis dari Akta ini. Saya ingin tanya dasarnya dulu. Dari Akta ini sendiri sebenarnya sangat menghormati proses hukum tidak? Nah, kami ini kan kumpulan advokat. Iya. Semua orang berlatarkan hukum. Oke. Pasti itu sekolah hukum. Oke. Artinya kami ini sarjana hukum, otomatis menghormati proses hukum dong. Sampai di situ dulu saya potong lagi. Saya akan ada garis bawah yang menghormati proses hukum. Kalau misalnya nanti, misalnya, ini kan jaksa kan mengatakan sedang mengkaji banding ini urgensinya seperti apa. Di pihak aku, dari pihak Pak Ahok Iya. sudah mencabut bandingnya ya, tapi jaksa masih ada nih bandingnya. Kemungkinan bisa akan jalan. Kalau misalnya kemudian di pengadilan tinggi itu, katakanlah putusan hukum mengatakan membebaskan Basuki Cahayapurnama dari segala vonis yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membatalkan vonis itu. Apakah langkah hukum lagi yang diambil ataukah demo-demo dengan ribut begitu? Nah, ini menarik nih. Jadi gini, saya clearin dulu. Ya. Banding yang dilakukan JPU sama banding yang dilakukan Pak Ahok dan penasihat hukum itu dua hal yang berbeda. Oke. Banding yang dilakukan bapak-bapak penasihat hukum dan pihak Dari pihak Pak keluarga, Ahok, ya. ya, itu kan terkait vonis hukuman. Oke. Kalau pihak JPU terkait dalil, mereka ingin meyakinkan pengadilan tinggi bahwa dalil mereka yang mendakwa Pak Ahok 156 itu yang benar, bukan 156A yang dipakai majelis Jadi hakim. bukan batalkan vonisnya ya? Bukan, Oke. harus clear dulu. Ini dua hal yang berbeda. Oke, ya. Artinya Tapi sama-sama keberatan entar dengan dulu dong pasal Pak, 156A. ini belum selesai nih. Ya, Pak Ali, silakan Iya, dulu, nanti lanjut dulu, saya Pak Ali. bantah Bapak ribut lagi kan nggak Ya. seru. Nah, jadi gini, jadi ini apapun nanti hasil Ya. terkait banding jaksa, tapi mudah-mudahan sih jaksa nggak banding. Kalau menurut kacamata penglihatan kami itu sah-sah saja dong. Kalau ini kan Ini menurut kan masih kami. banding kan, masih sudah mengajukan. Iya, Akan tapi kan mengajukan bisa nomor aja ini. dong di tengah jalan cabut kayak model Bapak ini. Iya. Nah, itu kan kita nggak tahu. Tapi menurut kami sih ada kemungkinan dicabut juga. Karena yang mereka mau banding itu kan terkait penguatan dalilnya aja. Bukan terkait jumlah putusan antara bebas, ditambah, atau dikurangi. Oke, iya, iya. Nah,
Artinya kita kembali lagi ke soal tadi. Kalau misalnya dari dasar. bandingnya itu tidak jadi apa namanya bandingnya dari pihak Pak Ahok ini tidak jadi dicabut misalnya nih ya kita berkata misalnya Dan lalu walaupun- bebas. dan lalu kemudian bebas. Bentar dulu, dari mana Anda bilang bebas? Justru Ini proses kita menurut bicara proses saya, hukumnya. iya, dan dulu, Kita bicara proses justru hukumnya. menurut kami berpenglihatan dengan dicabutnya banding oleh Pak Ahok, justru beliau ini ada ketakutan. Nah, banding itu yang salah. Ini akan nggak baik ini. ditambah. Ketakutan apa? Ini nggak baik Banding ini, itu akan ngomong ditambah. begini ini nggak Lah, baik ini. bukan Perlu nggak baik, dikoreksi. Bapak ini bilang kok seandainya Anda bebas. bisa tahu. Nah, Anda bilang tahu dari mana bebas, tahu dari mana bilang bebas. Kok Seandainya, bisa seandainya, tahu? Saya bilang seandainya dong. Ini kan Oke. seandainya Seandainya bebas. juga sama seandainya juga. Sama dong, Ya. apa dasarnya sama-sama seandainya. Sama-sama seandainya Nah, ya. Kita itu bicara kan masih seandainya. 50-50. Kita bicara seandainya bebas dulu misalnya. Seandainya Ya, bebas. saya itu kan versi Bapak, versi saya seandainya nambah. Versi saya pertanyaan ini, versi saya pertanyaan. Lah Bisa iya kan dijawab sah-sah nggak? saja dong. Nggak mau dijawab. Bukan nggak mau dijawab, saya tidak mau masuk ke ranah itu. Itu kan versi Bapak, silakan. Oke, ya. Versi kami menilai apabila itu masuk ke Pengadilan tinggi, maka apa yang ada terjadi? indikasi, ini indikasi. Seandainya juga ya. Putusan akan ditambah. Jadi itu ada ketakutan. Yang Anda dengar Siapa berapa yang putusannya takut? jadi berapa? Kenapa? Jadi berapa Ya diperberat? bisa gitu? naik, bisa diperberat. Pak Ahok lebih berani dari Anda loh. Buktinya mana Kalau soal dicabut? berani. Buktinya dicabut. Dia kebaikannya Dengerin dulu, untuk bangsa. dengerin dulu bukan Pak, takut. dengerin dulu. Yang namanya Dia lebih proses berani banding, daripada Anda. proses banding itu Bapak harus jelas dulu, ngerti? Proses Pak Ahok banding nggak mengenal takut adalah apabila para pihak, baik JPU maupun terdakwa, yang tidak puas, tidak menerima Atas vonis. vonis hakim di pengadilan negeri, silakan banding. Itu kata jelas, tidak puas, tidak terima. Ketika banding ini dicabut, berarti kan otomatis beliau-beliau ini menerima dan puas terhadap Kok vonis. bilang puas? Ini gimana Lah, ini? kok dicabut, Pak? Demi kepentingan bangsa, dia bisa mengalah. Jadi maksud Bapak, Demi kepentingan bangsa dan negara. dari Jangan- mana dasarnya kepentingan jangan bangsa dan tuduh negara? orang begitu. Nggak, dasarnya apa demi kepentingan bangsa dan Kok negara? pakai tanya dasar? Ya, iya dong. Jadi maksud Bapak orang yang pro kontra. Anda tidak bisa jawab. Kalau bebas gimana? Itu aja nggak bisa Ya jawab. bebas belum ada putusannya kok. Kita Gimana baru ini? seandainya. Kita Oke. bicara seandainya. Anda bikin kerusuhan kalau bebas. Ayo ada jawab. buktinya. Bapak kan berasumsi. Nah, Buktinya Anda nggak mau jawab. Asumsi, ngapain saya Jawab dong. asumsi? Kalau bebas, Pak, diam nggak? Orang Bisa nggak hukum, menghargai pengadilan? orang hukum berbicara fakta, bukan asumsi. Nggak dan mau opini. jawab, Ini nggak ini fair. Tidak mau opini dan tidak mau asumsi. masuk Pak, tidak bisa kita paksa Bukan. juga. Dia nggak mau jawab. Bukan, Oke. kita orang hukum. Ya. Berdasarkan fakta, realitas. Harusnya dia Ini jawab opini dan menghargai asumsi. pengadilan, Ini kan harusnya. asumsi. Ya, saya berkat begini. Ah. Itu akan Itu menggelar aksi. berkelit Itu namanya. asumsi. Saya tanya dulu Pak ya. Asumsi, opini. Dan saya ngomong dong, Ah, saya ya. ngomong. Kita, Ah, kita iya, tutup iya. nih acara Iya, saya. iya, iya. Ini saya ngomong. Ini kalau misalnya, ini boleh Pak, misalnya harus dijawab. Kalau misalnya ini kemudian apa namanya ada putusan banding DKI di Pengadilan Tinggi DKI ini kemudian katakanlah bebas, artinya kan tidak puas. Enggak, saya ingin bertanya, memilih jalur hukum selanjutnya ataukah akan menggelar aksi massa, lebih memilih mana Nah, gitu? kita ini bicarakan seumpama andai kata. Nah. Kalau Bapak mau bicara bebas, Tetap jalani nggak dulu masuk banding ya? itu. Oke. Apabila nanti ponis bebas, baru pertanyaan ini dilimpahkan. Ini banding juga dicabut, proses banding tidak dijalankan, kok tiba-tiba berasumsi bebas. Oke. Dasarnya apa? Harusnya diikuti dulu dong proses banding ini. Baru nanti ada putusan, Tapi baru menurut Anda bertanya. jadi ketika banding dicabut, walaupun dengan alasan demi bangsa dan negara agar tidak terjadi perpecahan tadi, Ya kan berarti disebut puas menurut Anda menerima putusan menerima itu? dong, bandingnya dicabut, nggak dijalankan. Pak Wayan, bukankah Artinya mengakui kesalahan. Nah, loh. itu tuduhan keji ini. Bukan nuduh. Berbahaya ini. Nggak nuduh. Ngomong di TV begini nih. Bos, saya bilang, ketika banding, Jangan ngomong tidak berdasarkan fakta. ini kok berdasarkan fakta, Pak. Faktanya Jangan. banding dicabut, Pak. Kan hanya Pak Ahok yang tahu kenapa dia mencabut banding. Kok Anda yang mengadili dia? Pak, kita orang hukum ya. Katakanlah yang Anda tahu. Iya dengerin dulu, kita orang hukum. Kita Katakan udah yang jelas. Anda tahu. Kok katakan Pak yang Anda Ahok tahu? itu untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi maksud Bapak, orang yang tidak sependapat dengan Ahok tidak berkepentingan dengan bangsa? Saya tidak mengatakan begitu. Saya terus- bicara Ahok. Iya, saya juga, Bapak kan di pihak Ahok. Saya Tapi kan di jangan pihak tuduh-tuduh sependapat Ahok gitu. Enggak, siapa yang nuduh? Saya tidak Jangan. mengatakan apa. saya kok mencium sebenarnya ada yang memaksa sebenarnya Pak Wayan Siapa? untuk banding ini tidak karena Saya kan kalau tidak tahu. Tapi dia bicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang menonton di TV sekarang ngerti maksudnya. iya Saya juga ada ngerti. kepentingan nanti ada kelompok Ngerti. satu dengan kelompok yang lain saling Pasti berunjuk ngerti rasa apa begitu, yang Pak, ya? dimaksudnya. Saling berunjuk kelompok satu dengan kelompok yang lain saling berunjuk rasa dan ini tidak akan pernah berhenti maksudnya seperti Ahok itu. kan
Beda himbauannya. Tapi kalau misalnya bukankah sebuah permasalahan di negara demokrasi ini panglimanya adalah hukum begitu kan, Dan Pak? pengadilan. Pengadilan begitu. Proses pengadilan Bukan udah berjalan. menekan. Proses peradilan udah berjalan. Ada vonis. Nah, kalau pengadilan Kok nggak ini diterima? terpengaruh oleh tekanan publik, bukankah ada ranahnya misalnya seperti KY, melaporkan kepada KY misalnya, Pak, terhadap jalannya pengadilan yang Orang pra-peradilan aja enggak waktu itu. Ya, Anda bisa bayangin tunggu nggak? dulu Pak Ali ya. Pra-peradilan enggak. Peraturan dirobah. Tidak ada sprindik, ada tersangka. Kita sama-sama pengacara, nggak usah begitulah. Orang tahu ini. Jadi bayangan Ini Anda sudah akan ditonton tahu. banyak orang. Justru yang itu. masuk akal dan tidak masuk akal ini diketahui. Rakyat yang diam itu jangan dipikir tidak punya hati. Punya. Hati-hati, bangsa yang besar ini jangan mau diadu domba di antara warga negara. Mereka gratis menunggu perpecahan kita karena kita kaya raya. Hati-hati ini. Justru gini, Maka saya Pak tambahkan. Ahok demi kecintaan pada bangsa, bagaimana agar bangsa ini berjalan baik, ya dia mengalah. Pak Ali, ini kita harus lihat dulu juga Pak Ali. Iya, ini saya- Kita harus lihat dulu alasannya. Alasannya kalau misalnya memang kita tidak bisa menutup mata dengan kejadian yang ada di Betul. Republik ini. Demo di satu sisi, Nah. sisi yang lain juga melakukan aksi yang sama. Kurang lebih pengerahan massa walaupun namanya mungkin berbeda. Ya, Ini apa kita nggak merasa lelah kalau dengan seperti ini? Katakan kemudian pencabutan banding, maka sudahlah ini sudah selesai. Makanya begitu, gini, Bapak. saya clearin dulu. Tadi kan Bapak ini bilang intervensi, pengadilan intervensi. Pertanyaannya intervensi siapa? Kan belum dijawab. Itu satu. Dengan demo itu intervensi. Ahok harus dipenjarakan. Pak, Banyak namanya datanya. intervensi dari dulu. Orang tidak bodoh. Itu nggak ada dari demo. Orang nggak bodoh. Majelis hakim, 5 orang dalam memutuskan perkara penistaan agama ini tidak ada dissenting opinion. Saya Itu mau harus tanya, clear dulu. Itu kalau di bulat. Sumatera Utara kenapa kalau hukumannya 1 bulan 11 hari? Kita tidak bicara Sumatera Utara. Nah, Kita bicara DKI apa Jakarta. Indonesia ini Dengerin dulu, dipilah-pilah? dengerin dulu. Nah, Dengerin dulu. sama-sama dengerin. Apakah Gantian jadi justru dengerin gini, umat Islam ketika agamanya dinistakan justru menyerahkan proses ke hukum. Tidak memakai hukum rimba. Tidak main hakim sendiri. Ya, biar rakyat yang Artinya menilai. apa? Rakyat itu menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga hukum. Di situ ada kepolisian. Kepercayaan pada hukum. Iya, ada jaksa. Tidak demo-demo. Ada hakim. Gitu loh. Tidak demo-demo. Apakah demo Saat itu pengadilan kan demo dari kubu Pak Ahok Dua-duanya juga ada ada. Ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa jangan sampai pengadilan ditekan oleh satu pihak. Bapak ini Balik, balik, tahan dulu. menuduh pendemo dong kok. Nggak balik, Seolah bentar, pendemo Pak Ali, jadi tahan dulu. intervensi nih. Jadi ketika vonis itu sudah dijatuhkan pada tanggal 9 Mei ya, Iya. 9 Mei lalu, kita juga ingat saat itu para pendukung Pak Ahok juga Rame. menggelar aksi. Saya jawab Di- sekarang. di lapas Bintang sempat mendorong pagar. Saya Artinya jawab itu kan sekarang. sebenarnya dimaklumi dalam sebuah ekspresi. Artinya kalau memang itu dimaklumi sebagai sebuah Oke, ekspresi, siapa yang membubarkan demo itu? Pak Jarod. Dan bubar. Oke. Bubar. Dan itu Begitu bubarnya caranya. tidak sesuai aturan. Aturan demo unjuk rasa jam 6. Itu harus clear dulu. Siapa yang Undang-undang. membubarkan itu? Di demo Pak yang Jarod bukan? Sisi Pak Ali bubar jam berapa waktu Jam itu? 6. Persis. Percis. Iya, iya. Yang Nggak, ini makanya begitu-begitu. Enggak, bukan. Kita kan berdasarkan fakta dan realita. Kalau Pak. jam bubar nggak ada nego dong. Orang Kok sampai nggak ada negonya nego gimana? Bapak kan bisa bicara nego. Apa yang dinegokan pendemo? Semua orang bisa nonton TV. Yang waktu mana, itu. Pak? Kan Kita Bapak coba jelasin kembalikan dulu ke dong. tengah dong, Pak. Saya jadi ingin gini. coba kembali ke tengah nih. Jangan mempermasalahkan demo yang akhirnya dipersoalkan pada soal intervensinya. Sekarang begitu, Pak. kebebasan dan independensi peradilan coba bicarakan. Berkomitmen nggak Nah kita? itu dia apa yang akan dilakukan oleh Pak Wayan dan juga mungkin teman-teman yang lain merasa ragu dengan pengadilan sekarang ini misalnya tidak mengajukan banding walaupun juga merasa masih Saya tidak puas dengan bicara hasil ragu. vonis. Karena kita menghargai pengadilan. Biarkan orang lain yang bicara seperti itu. Tapi begini, Pak, Tapi ketika Pak Wayan Ahok hanya mengatakan- bicara untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Tafsirkan sendiri. Nah, ini yang saya Nanti khawatirkan. digoreng lagi Multitafsir. pernyataan Saya itu. ingin Digoreng itu Itu pernyataan itu. multitafsir. Yang saya khawatirkan adalah begini nanti, ketika ini dibenarkan bahwa untuk kepentingan bangsa negara nggak banding, tapi masih ada kata-kata tidak puas dengan vonis hakim. Nah, ini Memang tidak puas. Ini yang menjadi presiden, Pak. sangat tidak Banding dong, puas. banding dong. Kenapa dicabut? Nah, itu kan mudah ngomong yang begitu. Ya kenyataan fakta. Anda Pak gampang ngomong begitu. Pak, saya lawyer Anda juga. gombong, Ketika gampang ngomong klien begitu. saya tidak puas terhadap Anda putusan hakim, ngomong kita begitu. banding. Nggak Ini puas dibanding, kita kasasi. Anda waktu ada demo-demo menekan pengadilan, Apa dasarnya? memasukkan itu, Anda ada di mana?
Saya kan Ada di ruang di mana Anda sidang. itu? Di ruang sidang saya sebagai kuasa hukum pelapor. Ketika ada demo agar Basuki dijadikan tersangka sampai langsung tanpa seprindik menjadi Kalau tersangka, pihak Anda ada di mana? penasehat hukum keberatan atas status tersangka Biarlah orang yang menonton ini ditetapkan menilai. oleh pihak kepolisian, ada namanya ranah pra-peradilan. Kan tadi tidak Peradilan dijawab. dong. Kenapa peraturan kepolisian dirubah? Coba jawab. Peraturan yang mana? Di mana Saat seorang pilkada. paslon dilaporkan atau menjadi tersangka itu perkara dibuktikan. surat edaran Pak, surat edaran Kapolri, Ya. bukan peraturan. Harus jelas dulu. Nah, ini nggak ngerti lagi Kok nggak pengacara. ngerti, Bapak? Peraturan itu luas. Undang-undang dasar sampai yang paling rendah itu peraturan. Oke, gini, kalau Bapak masa pengacara berbicara nggak ngerti seperti itu, peraturan? begini, biar jelas dulu. Waduh, Ada nggak parah dalilnya sekali seorang ini. paslon ketika berbuat tindak pidana tidak boleh dihukum? Coba, yang tadi Nggak ada, peraturan kan? tuh salah ngomong tuh. Oke, baik kita di kalau segmen begitu Tadi Bapak caranya bilang peraturan berdiskusi Kapolri, itu tersulat. salah. Saya bilang itu surat edaran Kapolri, bukan peraturan. Saya- Edaran termasuk peraturan. Undang-undang termasuk peraturan. Itu bukan peraturan Kapolri, Pak. Oke, Surat kita edaran bicara mundur. Kapolri. Ini bicara mundur. Kita tahan dulu, kita bicara mundur jadinya. parah kamu. Kita bicara lagi soal surat edaran makanya. Kapolri. Ada keraguan-raguan, ketidakyakinan dengan proses hukum yang berjalan selama dalam kasus Pak Ahok ini. Kemudian ketika ditanyakan apakah bukankah jalan terbaik adalah dihukum itu sendiri, ada keraguan dengan apa yang terjadi pada persidangan kita begitu Pak, penegakan hukum kita. Pokoknya kita mewaspadai jangan sampai bangsa ini pecah. Nah, kita akan bicara itu selanjutnya ya. Kita bicara Oke. selanjutnya. Karena ini memori Jangan banding. bangsa ini menjadi Memori pecah. banding sudah dicabut. Memori banding sudah dicabut. Apakah ini akan mendinginkan suasana, Pak? Nanti Pak Ali akan jawabnya ya. Setelah jeda berikut. Ini bukan mengandaikan lagi nih. Ya, Ini bukan makanya, andaian lagi. Sudah oke. cabut ini ya. Iya, makanya. Kami masih akan mengulas ini saat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, sekarang kita mencoba bicara kenyataannya, tidak berandai-andai ya Pak, Ya. Pak Ali ya. Ini kan banding sudah dicabut. Ya. Yang diharapkan oleh kubu dari Pak Ahok ini kan sebenarnya untuk mendinginkan suasana. Dengan banding sudah dicabut ini, maka sudah selesai nih masalah ini ya. Menurut Pak Ali bagaimana? Ya. Akan dingin lagi, tidak ada gerakan massa lagi, tidak Saya ada. ini kan kuasa hukum pelapor. Artinya ketika ada vonis hukum dari majelis hakim di tingkat PN dengan memvonis 2 tahun, Iya. itu dari pihak klien kami itu udah bersyukur ada vonis hakim tersebut. Oh sudah sebenarnya. Oh, Sebenarnya kalau- sudah selesai. Ya, dalilnya dengan cabut gugatan memori banding itu kan kalau tiba-tiba demi bangsa, terus demi pendinginan itu dasarnya apa gitu loh. Aduh, yang gitu jangan digugat. Rame kita ini. Gitu loh. Apa yang Jangan. Anda lihat? Makanya tadi kan bilang tuh, Pak Ali coba nggak Anda lihat boleh apa? mengukur Ya, orang lain dengan kami dirinya gini, kami sendiri. gini. Mungkin Pak Ali punya ntar dulu konsep dong. berbeda. Kita kan punya hak untuk membela masing-masing klien. Ya. Saya yang nggak biasa menyinggung terjadi. kliennya Pak Ali. Pak Ali selalu nyorotin klien saya. Ini Nggak kan ada karena itu. persoalannya klien Bapak. Nanti kalau saya sorotin Bapak gimana? Ini kan persoalan klien Bapak yang kita bahas Hati-hati. ini. Lah, Berbangsa, iya. bernegara itu Jadi gini, ada pengguna dike. yang pasti yang ingin saya katakan, ketika Berhati-hati tidak lah nyoroti puas, klien saya. ketika Nanti tidak saya soroti puas, Pak Ali pasti repot. ketika Oke, tidak puas. nanti giliran Ntar soroti, dulu dong, Pak. saya Ya. belum bisa. Oke, Ketika ya, tidak ya. puas, tidak menerima putusan hakim, ada Batasi, banding. batasi. Nah. Saya keberatan juga kalau Iya disorot dong. terus Pak Ahok. Silakan. Dengan cara Proses negatif hukumnya ada begitu. banding. Nah, pertanyaan umum kan ada. Kenapa tiba-tiba banding dicabut? Ya sudah dijelasin. Publik Nggak, ini- berpunya pandangan sendiri. Publik mengatakan bahwasanya klien Bapak ini, saya nggak mau sebutnya nanti komplain lagi. Ya. Klien Bapak ini saya bilang bahwasanya telah menerima dan puas terhadap Nah, vonis hakim itu yang tersebut. salah. Itu kan opini Ini publik. udah diingatkan. Kalau untuk Masih mendinginkan begini. suasana Anda nggak terima disebutkan. Bagaimana kalau saya sekarang Pak Ali sekarang? Ya. Saya serang, marah nggak? Kita nggak nyerang klien Bapak kok. Kan kita bilang ini kan
Kalau banding saya kan pengacara, sering banding Ini juga. buruk sangka ini. Nggak buruk, ini opini. Saya singkat saja. Saya bilang buruk sangka pasti marah. Baik. Kita Lain dong kalau saya nuduh dong, saya nggak nuduh kan opini. Anda juga menuduh. Kalau misalnya disebut ini kan bukan Ini yang bikin ini bukan panas persidangan. nuduh-nuduh. Ya justru begini dong, jangan tujuh-tujuh dong. Kita santai aja. Kita nggak nunjuk, kita nggak nunjuk. Iya dong, Kita- Mas. Kalau saya oke, tangannya harus begini aja. Baik. Kalau misalnya ini kan nggak ngomong persidangan, ngomong aturan Iya. baku. Ini cuma secara filosofis aja. Kalau misalnya ini sebenarnya demi untuk tidak lagi terpecah, untuk mendinginkan suasana, kenapa sih kok sampai nggak terima begitu? Yang nggak terima siapa? Terima-terima saja, Anda setuju Nggak, saja? saya mau tanya sama Abang, ada nggak pihak yang tidak menerima sampai detik ini terkait vonis hukuman ini? Saya tanya itu, ada nggak yang nggak terima? Ya sebelum banding dicabut ada yang nggak terima. Siapa? Dengan vonis ini. Siapa yang nggak terima? Jelaskan dong. Ya, dari Saya Pak boleh Ahok. jawab? Ya, silakan. silakan, Pak. Putusan ini nggak adil. Nggak ada dari segi Kita apa? berat sekali menerima ini. Tapi demi kepentingan bangsa itulah pengorbanan dan penerimaan dari Jadi Pak jangan Basuki. bawa nama bangsa dan negara lah Loh, demi soal pidana gimana? begini, Pak. Kita Anda sendiri seolah-olah- yang boleh bicara bangsa. Lah, Bapak Enak yang bicara aja. bangsa. Jadi maksud Bapak Masa orang lain nggak yang boleh bicara melaporkan bangsa? Pak Ahok itu tidak cinta terhadap bangsanya? Nggak, kita nggak salah iya, masuk ke artinya kan sana. terhadap bangsa ini. Bapak ini kan mengatakan terkait demi bangsa. Seolah-olah hanya pihak Bapak klien inilah, saya bilang klien nggak sebut nama, nanti marah lagi. Ya, langsung. Seolah-olah pihak dari klien Bapak ini Pak seolah Ali ini berbicara suka ngomongin bangsa. orang. Gitu loh. Coba ngomongin diri sendiri sekali-sekali. Apa yang saya lagi. omongin? Itu kan Jangan terkait. telunjuk lurus kelingking berkait. Bukan dong, Kalau Bapak ini terus dituduh, enak aja orang dijadikan objek. Kita kan saya Kalau ngomong Anda jelas. dijadikan objek baru Kita tahu kan rasanya. saya nanya boleh dong, apakah yang Jangan tidak begitu. sependapat dengan klien Bapak ini disebut tidak cinta terhadap bangsanya? Dulu zaman kemerdekaan merebut kemerdekaan ini, Waduh, ini kita bangsa. nggak Nggak, sampai- ini. jangan sampai jauh ke Bukan sana. artinya Bukan main Pak Ali golongan, ini. semua agama. Kok sekarang seolah-olah yang terkait proses pidana ke bangsa-bangsa dibawa-bawa? Loh, memang kenapa kalau pikirannya begitu? Salah. Ya, saya berak bantah Salah. dong. Berak bantah dong. Kok bantah apanya dibantah? Saya merasa, saya kan klien saya kan saya Enak aja bantah-bantah begitu. orang yang kemarin meminta keadilan di Republik ini, terus tiba-tiba Jadi tidak kalau cinta Anda terhadap nggak- bangsa. kalau bawa bangsa dipersoalkan, Enggak, tapi kalau gimana? sudah selesai ini kan memang banding sudah dicabut, bukan lagi ada perdebatan lagi. Ya nggak ada dong yang mau debat Ini Pak Ali ini nggak pernah Artinya sudah puas-puasnya. Heran saya ini. Enggak, saya Nggak pernah Tadi saya puas-puasnya. tanya. Maunya negara milik dia sendiri Bukan, tadi kali ya. saya tanya Hah? terkait cabutnya memori banding ini. Nah, Yang kalau nggak puas begini siapa? caranya bernegara, egonya Bapak- begini Bapak tinggi, tahu bahaya dong. ini. Jadi puas ini berarti ya? Hah? Puas-puas saja Nah, memori saya banding penasihat dicabut ya? hukum. Oke. Penasihat hukum yang puas itu harusnya Tapi Anda klien setuju saya. tidak ini untuk lebih untuk mendinginkan suasana? Kalau saya Dengan banding berbicara dicabut. konteks hukum, saya orang hukum, saya terima. Pasti berkelit nih. Oke. Terima dong. Terima, Karena terima, saya orang Pak, hukum. terima, sudah Tapi terima. terkait Bapak ini mengatakan ada pihak yang tidak menerima terkait banding. Ceritakan dong siapa Oke, pihaknya. oke, sudah itu terima. Artinya dingin setuju ya? Tidak Tapi ada. itu terkait saya kok orang hukum ya, Ya. bukan orang dalam tanda kutip yang Bapak bahas Oke, tadi. Pak, terakhir Pak Wayan. Jadi ini sudah selesai Pak ya, tidak ada upaya lain karena kecurigaan di luar muncul. Wah, ini nanti supaya inkrah dulu supaya lebih cepat proses peninjauan kembalinya. Oh, saya tidak bisa berhak menjawab hari esok. Mana bisa saya ramalkan Jadi nggak hari mau esok. berandai-andai Nggak juga boleh begitu ya? berandai-andai. Yang Tapi bukan pasti hari strategi ke sana ini ya? saya membawa ketikannya bahwa demi kebaikan bangsa dan negara ini, demi NKRI, demi Pancasila, Oke. demi Bhinneka Tunggal Ika, Baik. dia akan menerima kalau itu baik untuk bangsa ini. Oke. Walaupun dia pahit, berat menerima mengambil putusan ini. Nah, Tapi untuk- dia lakukan. Oke, untuk Dia paling lakukan demi kebaikan bangsa dan negara ini. Baik, paling tidak untuk mewujudkan itu secara real kita lihat dari masing-masing kuasa hukumnya dulu pelaporan itu untuk salaman dulu. Bener nggak ini? Oh, Bener nggak? iya. Wah, gitu coba kita lihat dulu ini ya. Tadi hanya adu argumen. Ya, iyalah. Dan Iya, iya, terjadi. iya, iya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Wajarlah berbeda pendapat. Ali Lubis telah bergabung bersama kami malam ini.